Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Saktian dengan NIM 3220027 dari jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan mereview jurnal dengan bentuk video. Tugas dari mata kuliah Manajemen Komunikasi dengan dosen Payus Jayusman. Berikut adalah jurnal yang saya review. Jurnal yang saya review yaitu berjudul Pengaruh Pengalaman Kerja dan Semangat Kerja Terhadap Kinerja Karyawan di PT Duta Griya Sarana Medan, yang ditulis oleh Edi Sofyan dan Zulkarnain dari Institusi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara, dibuat oleh Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis atau JRMB dengan volume 4 nomor 2 November 2019. Tempat penelitiannya yaitu di PT Duta Griya Sarana Medan. Tujuan dari jurnal ini yaitu untuk meningkatkan kinerja karyawan harus memiliki pengetahuan dalam melaksanakan tugas mereka. Karyawan harus meningkatkan rutinitas sehari-hari di perusahaan. Karyawan harus bergairah dalam melaksanakan pekerjaan mereka di perusahaan dan datang tepat waktu. Kemudian ada metode penelitian yang digunakan, yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu populasi dalam penelitian ini adalah 60 responden dengan mengambil sampel 60 responden sebagai subjek studinya. Apa sih yang dibahas dalam jurnal ini? Itu ada 9 poin. Yang pertama, pembahasannya itu tentang pengalaman kerja. Pengalaman kerja didefinisikan sebagai suatu atau kemampuan yang dimiliki oleh para karyawan dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Dengan pengalaman yang cukup panjang dan cukup banyak, maka diharapkan mereka agar mempunyai kemampuan yang lebih besar daripada yang tanpa pengalaman. Poin yang kedua yaitu faktor-faktor pengalaman kerja. Di sini karyawan dapat dikatakan memiliki pengalaman kerja sudah melakukan pekerjaan secara berulang-ulang. Adapun hal-hal yang menentukan pengalaman dari seorang karyawan yaitu ada lama waktu dia kerja, tingkat pengetahuan dia, keterampilan dia, penguasaan terhadap pekerjaan, terus jenis pekerjaan dia. Itu faktor-faktor pengalaman dari seorang karyawan dalam bekerja. Poin yang ketiga yaitu tujuan pengalaman kerja. Tujuan pengalaman kerja menyebutkan bahwa ada berbagai macam tujuan seseorang dalam memperoleh pengalaman kerja. Adapun tujuan pengalaman kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendapat rekan kerja sebanyak mungkin dan menambah pengalaman kerja dalam berbagai bidang. Kedua, mencegah dan mengurangi persaingan kerja yang sering muncul di kalangan tenaga kerja. Poin yang keempat dalam pembahasan jurnal ini yaitu pengukuran pengalaman kerja. Menurut Asri, ada hal-hal yang dapat diukur dari tingkat pengalaman kerja seseorang, yaitu gerakannya lancar, gerakannya berirama, lebih cepat tanggap, peka terhadap lingkungan, bekerja dengan tenang. Itu adalah contohnya. Kemudian yang kelima itu indikator pengalaman kerja. Menurut Zainullah, indikator pengalaman kerja bisa dikatakan sebagai berikut. Ada lama masa kerja, tingkat rutinitas, pengalaman kerja yang dimiliki seseorang, tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Terus yang keenam ada semangat kerja. Semangat kerja mendorong seseorang untuk berkarya dan berkreativitas dalam pekerjaannya. Pegawai yang mempunyai semangat kerja yang tinggi pasti mampu menyelesaikan pekerjaannya dengan efektif dan efisien. Kemudian ada faktor-faktor turunnya semangat kerja. Apa sih? Biasanya kan dalam suatu industri itu ada faktor-faktor kenapa turun semangat kerja karyawan. Ternyata setelah diteliti ya dari jurnal ini bisa disimpulkan bahwa itu ada upah yang rendah yang membuat sedikit turunnya semangat kerja suatu karyawan.
Terus lingkungan kerja yang buruk, kurangnya disiplin kerja, gaya kepemimpinan yang buruk, itu emang fatal sekali. Gaya kepemimpinan yang buruk akan ke kitanya juga atau ke karyawannya juga jadi apa ya, bisa dibilang gak nyaman. Terus kurangnya informasi. Terus ada poin yang ke-8, meningkatkan semangat kerja. Gaji yang cukup itu udah pasti, memperhatikan kebutuhan rohani, perlu menciptakan suasana santai, tidak panik, terus tempatkan karyawan pada posisi yang tepat, itu sangat penting sesuai dengan potensinya gitu. Perasaan aman dan masa depan, fasilitas yang memadai juga itu penting. Dan yang terakhir, pembahasan dalam jurnal ini yaitu kinerja karyawan. Kinerja atau performance merupakan gambaran tingkat pencapaian suatu pelaksanaan program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan suatu strategi organisasi. Mungkin itu pembahasan yang diangkat dalam jurnal ini. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya itu ada 6 poin. Yang pertama, pengalaman kerja secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan PT Dr. Gria Sarana Medan. 2, semangat kerja secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan PT Dr. Gria Sarana Medan. Yang ketiga, pengalaman kerja dan semangat kerja secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan PT Dr. Gria Sarana Medan. Yang keempat, variabel pengalaman kerja secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan di PT Dr. Gria Sarana Medan. Yang kelima, variabel pengalaman kerja dan semangat kerja secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan di PT Dr. Gria Sarana Medan. Hampir sama semua kesimpulannya. Dan yang terakhir, pengaruh pengalaman kerja dan semangat kerja terhadap kinerja karyawan sebesar 57,2%, sedangkan sisanya yaitu sebesar 42,8% dipengaruhi oleh variabel yang lain tidak dimasukkan dalam kategori model penelitian ini. Mungkin cukupkan sekian untuk tugas review jurnal dari mata kuliah manajemen komunikasi. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.